Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya di malam hari ini kita akan memulai peribadahan kita, yaitu peribadahan rumah tangga yang kita lakukan secara online dan kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam peribadahan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan namanya dan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan dan kami sungguh bersyukur dengan keadaan saat ini kami masih bisa berkumpul dengan saudara kami, berkumpul dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya buatlah firman-Mu yang menjadi patokan di dalam kehidupan kami, dan kami bisa mencerminkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, buat kami sebagai pendengar sekaligus pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, segala kehidupan kami, peribadahan kami ini, keluarga kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita dalam peribadahan keluarga. Saat ini renungan kita atau firman Tuhan yang sampai kepada kita, firman Tuhan yang menyapa kita di sore hari ini atau di malam hari ini, yang mengatakan bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mari kita buka dari Injil Lukas yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Kita akan membaca, Bapak Ibu saudara-saudari bisa mengikuti di dalam hati masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Mari Bapak Ibu di ayat yang ke-7 kita membaca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di sore hari ini atau di malam hari ini, yang mengatakan bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Mari kita baca di ayat yang pertama, dikatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat itu pemungut cukai dan orang-orang berdosa dianggap golongan yang sangat berdosa, dianggap golongan yang najis, dianggap sebagai golongan pengkhianat Bapak Ibu. Makanya dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Pada saat itu Bapak Ibu,
Orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat tidak mau untuk makan bersama dengan orang-orang yang dikatakan sebagai pengkhianat, yaitu orang-orang yang berdosa dan pemungut cukai. Dan orang-orang seperti inilah yang sekarang datang mendekatkan diri kepada Yesus dan mau mendengarkan khotbah Yesus. Yang dikatakan tadi di ayat yang pertama, Bapak Ibu. Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang berdosa, orang yang dianggap najis, orang yang dikatakan adalah sebagai orang pengkhianat, orang pemungut cukai, orang yang memiliki dosa, di sini dikatakan ia datang mendekatkan diri untuk mendengarkan Yesus, untuk mendengarkan Dia. Artinya Bapak Ibu datang mendekatkan diri, ada satu kerinduan bagi mereka. Ada satu kerinduan bagi mereka agar mereka lebih baik lagi dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Ada satu kerinduan di dalam kehidupan mereka agar mereka lebih mengerti lagi firman Tuhan. Ini makanya dikatakan mereka datang mendekat. Mereka datang mendekatkan diri. Artinya memiliki satu kerinduan di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu mereka memiliki harta mungkin, tetapi sukacita di dalam kehidupan itu hanya daripada Allah. Dan mereka saat ini memiliki kerinduan akan sukacita itu, sehingga mereka datang, mereka mendekatkan diri karena mereka merindukan satu sukacita daripada Allah itu, daripada Yesus, daripada Dia yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan juga mereka mau mendengar. Artinya Bapak Ibu, mereka mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka sudah buat. Mereka belajar lebih baik lagi dari kehidupan mereka yang sudah berlalu. Makanya dikatakan tadi mereka datang mendekatkan diri karena ada satu kerinduan untuk menikmati sukacita itu. Dan mereka mau mendengarkan sehingga mereka mau belajar di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu orang pemungut cukai, orang yang berdosa, yang dikatakan najis, yang dikatakan pengkhianat, Tuhan juga mengetahui dosa mereka. Tetapi saat ini Yesus membuka dirinya Bapak Ibu untuk bergaul dengan mereka, mau bersekutu dengan mereka, dan mau menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang berdosa itu. Artinya Bapak Ibu, Yesus tidak mau menutup dirinya dengan orang-orang yang berdosa seperti yang dialami pada saat itu. Malahan Yesus mau membuka, mau bersekutu, mau bersama. Bahkan Yesus mau memberikan, mau melihat, mau memperlihatkan kasih-Nya kepada mereka. Inilah yang dikatakan orang-orang yang sesat itu perlu untuk kita rangkul Bapak Ibu. Jadi Yesus saat ini bukan membiarkan mereka, bukan malah menelantarkan mereka. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah merangkul mereka, menganggap mereka sebagai saudaranya, mengajak mereka bersama-sama. Yesus mau melayani mereka Bapak Ibu dengan cara sama-sama duduk, dengan cara sama-sama belajar, dengan sama-sama mengajar, dengan sama-sama makan, dan menganggap mereka itu adalah saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dipertanyakan kepada kita, kalau kita melihat seseorang atau kita mengetahui seorang anak Tuhan yang tersesat, yang melakukan dosa, yang kita mengetahui itu adalah bukan perintah, bukan firman Tuhan, bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Apakah kita membiarkan dia tersesat? Apakah kita membiarkan dia meneruskan perilaku dan tindakannya? Apakah kita malah membiarkan dia untuk melakukan dosa yang lebih banyak lagi? Bapak Ibu
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang melakukan dosa, rangkul mereka. Jangan biarkan mereka semakin banyak membuat dosa. Jangan membiarkannya sesat Bapak Ibu dengan alasan apapun. Alasan saya tidak mampu untuk membawa dia ke jalan yang benar karena saya saja belum benar. Tidak Bapak Ibu. Tetapi anggap dia sebagai saudara. Ajak dia, rangkul dia seperti yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Ia malah melayani, ia mau bersekutu, ia mau belajar, ia mau mengajar pada saat itu. Bahkan yang selama ini orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang tidak mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa, Yesus melakukan hal itu. Yesus malahan membuat mereka bersama, makan duduk bersama Bapak Ibu. Artinya Yesus tidak membiarkan mereka, tetapi Yesus merangkul mereka, menganggap mereka itu adalah sebagai saudaranya. Mereka itu adalah saudara yang harus mengikut Yesus, yang harus kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita kembali ke perumpamaan domba yang hilang dalam Injil Lukas ini. Dikatakan tadi ada 100 domba dan ada 1 domba yang hilang. Tetapi kenapa gembala itu mencari domba yang hilang? Kalau kita berpikir secara logika, dari 1 domba dengan 99 domba, mungkin gembala itu tidak akan rugi kehilangan 1 domba. Tetapi apa Bapak Ibu? Inilah gambaran yang harus kita lakukan. 1 gembala harus terus menuntun domba-dombanya agar mereka tetap di jalan yang benar. 1 yang tersesat saja ia mencari dan ingin mengembalikan domba itu ke jalan yang benar Bapak Ibu. Begitu juga dengan kita. Ada 1 orang dari 99 orang yang tidak berdosa. Mari Bapak Ibu kita rangkul. Jangan malah kita jauhi. Kan saya sudah memiliki teman 99. Untuk apa saya merangkul yang 1 orang? Yang dikatakan Yesus saat ini. Mari rangkul dia. Mari berikan kehidupan yang benar-benar kita terlihat, kita berikan kasih Allah yang memang ada di dalam kehidupan kita. Artinya jangan biarkan dia semakin tersesat, tetapi ajak dia untuk kembali ke jalan yang lurus. Makanya dikatakan seorang gembala mencari 1 domba yang tersesat. Karena apa? Ia tidak mau domba yang tersesat itu semakin tersesat dan semakin jauh lagi dari jalan yang lurus, dari domba-domba yang 99. Tetapi ia mencari dan ia bahkan menggendong domba yang tersesat itu agar kembali ke jalan yang lurus. Inilah yang dikatakan kepada kita saat ini. Kalau kita melihat orang yang sudah berbuat dosa, jangan biarkan, jangan hiraukan, tetapi ajak mereka dan rangkul mereka untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau kita menemukan 1 yang tersesat kembali, artinya kita sudah melakukan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 19 ayat yang 10. Mari kita baca Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya Bapak Ibu, kita juga di saat ini diberi tugas 2. Yang pertama adalah mencari, yang kedua adalah menyelamatkan. Artinya Bapak Ibu, kita mencari orang-orang yang tersesat seperti domba yang tadi. Gembala mencari domba yang tersesat dan ia menyelamatkan domba yang tersesat itu agar tidak lebih jauh lagi. Inilah yang dikatakan pada kita saat ini. Mari mencari dan mari menyelamatkan. Mari merangkul dan mari memberikan kasih yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari rangkul mereka, mari anggap
sampai kita sama seperti yang dikatakan oleh Lukas ini. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu menganggap orang yang pemungut cukai tidak bisa bersama-sama dengan mereka makan, tidak pantas untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka malah mengasingkan. Tetapi Yesus pada saat itu menunjukkan bahwa itu adalah jalan yang salah. Tetapi Yesus menunjukkan jalan yang benar. Ia mengajak pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa duduk bersama, mengajar, belajar, mendengarkan firman Tuhan, serta Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga saat itu menganggap mereka sebagai saudara. Jangan biarkan itu semakin jauh. Jangan biarkan pemungut cukai dengan orang-orang yang berdosa itu semakin jauh, semakin lebih banyak lagi membuat dosa. Tetapi mari dari satu yang mereka tadi mengatakan datang mendekat diri. Artinya ada satu kerinduan mereka untuk merasakan sukacita itu adalah kembali kepada jalan Allah. Makanya mereka memiliki kerinduan mendengarkan firman Tuhan agar mereka merasakan sukacita dan bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena mereka selama ini diasingkan, mereka tidak bisa bersukacita, mereka tidak bisa bersorak-sorai. Tetapi Yesus menunjukkan untuk bisa bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Rangkul mereka, ajak mereka, cari mereka, dan mari kita tunjukkan jalan yang benar mereka. Jangan kita buat mereka ada batasan dengan kita, tetapi buat kasih yang kita rasakan di dalam hidup kita, kasih yang dari Allah. Mari salurkan kasih itu kembali kepada mereka, agar kita bisa sama-sama bersukacita dan bisa sama-sama bersorak-sorai di dalam kasih Kristus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita setiap saat memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita setiap saat mau mendengarkan firman Tuhan untuk bisa belajar dalam mengasihi siapapun itu, tanpa memandang bulu, tanpa memandang fisik, tanpa memandang apapun, dan tidak membeda-bedakan apapun di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, yaitu mengenai tentang perumpamaan domba yang hilang. Dan saat ini Tuhan, kami dalam kehidupan kami menginginkan adanya kerinduan dalam kehidupan kami, agar kami bisa lebih lagi belajar untuk menyalurkan kasih setia-Mu kepada orang-orang yang tersesat, kepada orang-orang yang belum ke jalan-Mu. Dan buatlah kami menjadi cerminan firman-Mu. Bapa dalam surga, kiranya kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ikut campur tangan, agar kami selalu bisa bersuka cita di setiap pergumulan, permasalahan, bahkan apapun itu di dalam kehidupan kami, baik itu suka, baik itu duka, kami bisa tetap bersuka cita di dalam kehidupan kami, dan kami bersuka cita hanya di dalam nama-Mu. Bapa dalam surga, setiap kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.